Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Syarif dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah opini ilmiah mengenai fenomena yang sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia, yaitu kecerdasan buatan atau AI dalam ekosistem pendidikan. Apakah ini menjadi sebuah peluang atau menjadi sebuah ancaman? Topik ini sangat krusial karena kita sedang mengalami perubahan mendasar pada proses belajar dan mengajar kita. Mari kita bedah bagaimana seharusnya kita menyikapi atau memposisikan diri di tengah perkembangan teknologi yang sangat maju ini. Hadirnya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau yang kita sering sebut dengan AI seperti ChatGPT, Gemini atau alat bantu lainnya telah memicu kegaduhan di dunia akademik. Muncul keresahan-keresahan di dalam dunia pendidikan kita saat ini. Apakah AI ini akan membuat mahasiswa menjadi malas? Apakah kejujuran akademik masih bisa dipertahankan ketika sebuah mesin mampu membuat esai dalam hitungan detik? Rekan-rekan semuanya, mari kita berbicara jujur. Seberapa sering kita menggunakan ChatGPT, Gemini, atau AI lain dalam sehari? Mulai dari mencari jawaban, menyusun kerangka esai, hingga meminta AI untuk merangkum materi kuliah yang belum sempat kita baca. AI ini seperti sahabat karib dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan ini, ada suatu masalah serius yang saya sebut dengan instanisme akademik. Kemudahan kita dalam mencari jawaban dalam satu klik ini akan memunculkan suatu kecenderungan di mana mahasiswa menjadi malas untuk melakukan riset secara mendalam. Jadi kembali lagi, apakah AI ini membantu kita untuk menjadi lebih pintar atau justru AI ini mengurangi kemampuan kita untuk berpikir secara kritis? Jika kita disuapi terus-menerus dengan algoritma, maka besar kemungkinan kita akan mengalami risiko penurunan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Masalah sesungguhnya bukanlah pada kecanggihan mesinnya, tetapi stagnasi metode pembelajaran kita. Jika sistem pendidikan kita masih berfokus pada hafalan dan pengerjaan tugas administratif yang sifatnya kaku, maka AI ini tentu saja akan dianggap sebagai ancaman. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tantangan ini sebenarnya adalah teguran bagi kita untuk segera meninggalkan cara-cara lama dalam pendidikan karena sudah mulai tidak relevan di abad ke-21 ini. Mari kita lihat realitas di lapangan atau kenyataan yang ada di lapangan. Dahulu, untuk membuat sebuah makalah, kita perlu pergi ke perpustakaan, membedah buku, dan menyusun argumen secara manual. Namun, kini banyak di antara kita hanya perlu memasukkan perintah atau prompt ke dalam AI, lalu menyalin hasilnya dengan mentah-mentah ke dalam tugas. Efeknya pasti akan sangat terasa. Banyak di antara kita akan menemukan karya ilmiah yang bahasanya sangat rapi, tapi terasa kosong atau tidak memiliki jiwa. Lebih parahnya lagi, AI ini sering mengalami apa yang disebut hallucination atau kita bisa sebut halusinasi AI, di mana si AI ini memberikan data atau referensi jurnal yang sebenarnya tidak ada, tetapi disampaikan dengan sangat meyakinkan. Bayangkan jika calon profesional hanya mengandalkan hasil mentah dari AI tanpa melakukan verifikasi. Resikonya adalah kesalahan fatal dalam dunia bekerja.
Ini adalah harga yang mahal yang harus dibayar ketika seseorang bergantung kepada AI terlalu berlebihan tanpa disertai dengan daya kritis. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Kita tidak boleh memusuhi AI atau menghindari AI, tetapi harus mengintegrasikannya secara bijak dan etis. Berikut ada 3 hal positif dari AI sebagai mitra strategis untuk mahasiswa. Yang pertama adalah segi informasi. AI ini memungkinkan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kepada tutor pelajar untuk mendapatkan informasi atau pembelajaran yang sulit diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, secara personalisasi pembelajaran. AI ini mampu menjadi asisten yang bisa menyesuaikan tingkat kesulitan bagi kemampuan pengguna tersebut. Ketiga, peningkatan level berpikir. Dengan adanya AI yang membantu dari segi hal-hal teknis dan administratif, seharusnya mahasiswa bisa naik level ke tahap analisis, evaluasi, dan penciptaan ide-ide yang lebih kompleks. Kemudian berikutnya ada 3 langkah strategis dalam menggunakan AI. Yang pertama, ubah peran AI menjadi seperti co-pilot. Bayangkan bahwa kita adalah kapten pesawatnya. Kita yang memegang kendali penuh, menentukan arah tujuan, dan mengambil keputusan. Sedangkan AI ini hanyalah asisten yang membantu untuk navigasi dan tugas administratif saja. Terus yang kedua, gunakan AI ini untuk brainstorming. AI ini sangat hebat dalam membantu kita ketika menemukan kebutuhan ide atau writer's block. Kita menggunakan AI ini bisa untuk mencari sudut pandang baru atau struktur awal. Namun untuk isi, argumen, dan analisis harus tetap dari pemikiran orisinil Anda sendiri. Ketiga, verifikasi adalah kewajiban. Mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mampu mempertanyakan atau meragukan jawaban mesin. Setiap jawaban dari AI atau informasi dari AI harus dicek silang dengan sumber literatur yang valid. Kecerdasan buatan tidak memiliki nurani dan intuisi. Disinilah letak keunggulan mutlak kita sebagai manusia. Tugas kita adalah menggunakan kecerdasan mesin atau kecerdasan buatan ini untuk memperkuat kecerdasan manusia, bukan untuk menggantikannya. Sebagai kesimpulan, kehadiran kecerdasan buatan atau AI dalam bidang pendidikan adalah suatu hal yang tidak bisa kita bendung. Teknologi ini lebih seperti pedang bermata dua. Ia bisa menjadi bantuan dalam kehebatan kita atau keberhasilan kita, tapi ia juga bisa menjadi suatu penyebab kemunduran intelektual jika kita tidak bisa menggunakannya secara bijak. Integritas, kejujuran, dan rasa ingin tahu yang mendalam tetap harus menjadi dasar dalam setiap proses belajar mengajar. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan setidaknya 2 saran penting. Yang pertama, untuk mahasiswa, jangan menjadikan AI ini sebagai tujuan akhir, tetapi gunakanlah untuk memperluas cakrawala berpikir, verifikasi, validasi, dan kembangkanlah jawaban-jawaban yang diberikan oleh mesin. Yang kedua, untuk institusi pendidikannya, diperlukan adanya regulasi dan panduan yang jelas dalam menggunakan AI ini, agar teknologi ini dapat menjadi bantuan dalam ekosistem akademik yang sehat, kreatif, dan menjunjung tinggi orisinalitas. Baik, demikian sekiranya opini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga gagasan ini dapat memicu diskusi yang positif bagi kemajuan pendidikan kita. Saya Yogi Syarif pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.